Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Nah, di sini aku mau menyampaikan materi tentang kedatangan Al-Quran sebagai wahyu Allah. Nah, ini itu ada di materi ini ada di buku agama Islam di bab 5 yang ini. Langsung aja kita ke materi. Itu kedatangan Al-Quran sebagai wahyu Allah. Di poin pertama itu terdapat 2 poin lagi. Yang pertama, pewahyuan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dan yang kedua, masa penghimpunan Al-Quran. Aku mau bahas yang poin pertama dulu, yaitu pewahyuan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Harun Nasution menyatakan bahwa terdapat 3 bentuk wahyu. Yang pertama itu wahyu pengetahuan. Nah, wahyu pengetahuan itu muncul secara tiba-tiba dalam bentuk pengetahuan murni. Jadi wahyunya ini dirasakan oleh Nabi Muhammad tanpa melalui perantara apapun dan dirasakan secara tiba-tiba di jiwanya. Nah, terus yang kedua itu ada wahyu mimpi. Nah, wahyu ini itu terjadi pada saat Nabi Muhammad sedang tidur dan dia bermimpi. Tapi mimpi itu bukan sekadar mimpi biasa atau bukan tidur, tapi di mimpi itu terjadi percakapan antara Nabi Muhammad dengan Allah. Yang ketiga itu wahyu utusan. Nah, ini itu yang paling sering atau yang paling utama. Nah, wahyu utusan ini itu melalui perantara. Jadi dia pakai perantara yang di perantaranya itu malaikat Jibril. Nah, jadi malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu yang pesankan oleh Allah. Jadi dia menyampaikan kepada malaikat Jibril ini menjadi perantara pesan yang disampaikan dari Allah dan menjaga keaslian pesan tersebut. Nah, Al-Quran ini termasuk bentuk wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, karena Al-Quran itu diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Al-Quran itu masuknya ke wahyu utusan. Pada wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad itu ada 2 pendapat. Nah, pendapat pertama itu para ulama sepakat bahwa perintah membaca itu adalah wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah. Itu terbukti pada surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi inti dari surat itu terdapat pada kalimat Iqra yang berarti bacalah. Nah, dengan kalimat itu kita tetapi dengan perintah itu kita diminta bukan hanya untuk membaca, tetapi kita juga diminta untuk memahami alam semesta dan ilmu pengetahuan atas nama Allah. Pada pendapat kedua, itu ada berbagai riwayat yang memberi informasi bahwa Quran surat Al-Muddatsir ini adalah surah yang turun kedua setelah surat Al-Alaq. Nah, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa Quran surat Muddatsir ini adalah surah yang turun pertama secara utuh. Jadi dia udah surat yang udah selesai gitu. Nah, kalau surat Al-Alaq itu kan cuma diturunkan pertama pada ayat 1-5 aja. Nah, kalau Quran surat Al-Muddatsir ini udah secara utuh. Jadi itu beberapa berpendapat bahwa Quran surat Al-Muddatsir ini adalah surat yang pertama diturunkan, atau wahyu yang pertama diturunkan secara utuh. Selanjutnya ada wahyu yang terakhir turun ke dunia. Itu juga ada 2 pendapat. Pendapat pertama itu dia menjelaskan bahwa wahyu itu adalah ayat yang terakhir diturunkan, yaitu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Nah, pendapat itu tuh terbukti karena dibuktikan pada hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Abbas yang berisi ayat Al-Quran yang terakhir itu berkaitan dengan riba. Nah, pendapat kedua itu terdapat pada dua ayat, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 281 dan ayat 282. Tetapi kedua ayat tersebut tidak menjelaskan secara langsung tentang riba. Nah, pada surat Al-Baqarah ayat 281 itu ia berfungsi sebagai pengingat bahwa harta benda termasuk harta riba yang dilarang akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Selanjutnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 282 itu berfungsi untuk mengatur secara rinci transaksi utang yang sah atau bukan riba dengan pencatatan dan saksi. Hal tersebut bertujuan
untuk mencegah perselisihan yang menjadi celah untuk terjadinya riba. Nah, masa penghimpunan Al-Quran. Masa penghimpunan Al-Quran itu ada dua masa, yaitu masa Nabi Muhammad dan masa para sahabat Nabi Muhammad. Pada masa Nabi Muhammad itu Al-Quran uh, belum dibentuk dalam satu mushaf karena wahyu tersebut masih diturunkan secara berangsur atau tidak bersamaan. Nah, ada ayat yang turun secara langsung untuk Nabi Muhammad menjalankan dakwahnya. Ada juga ayat yang diturunkan karena adanya suatu peristiwa yang mengharuskan diturunkannya sebuah ayat untuk menunjukkan adanya hukum atau penghakiman dari Tuhan. Nah, terus Al-Quran itu diturunkan, seperti yang aku bilang tadi, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur. Dia nggak langsung banyak itu enggak, tapi dia secara berangsur atau sedikit demi sedikit dalam periode atau waktu yang panjang, yang sangat panjang. Nah, tujuannya itu agar para sahabat Nabi itu dapat mudah memahami, menghafalkan, dan mengamalkan ayat-ayat tersebut. Nah, kemudian setelah itu Nabi Muhammad mengamanahkan kepada Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Haritsah untuk menuliskan ayat-ayat yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad tadi itu dituliskan ke dalam surat. Nah, sahabatnya itu mengusulkan menuliskannya di pelepah kurma, lempengan batu, dan kulit binatang yang sudah kering. Nah, kemudian pada masa sahabat Nabi Muhammad. Nah, pada masa ini itu terjadi pada saat Nabi Muhammad sudah wafat. Nah, masa ini itu munculnya kekhawatiran lenyapnya Al-Quran setelah Nabi Muhammad wafat. Terutama kekhawatiran yang dirasakan oleh Umar bin Khattab, sehingga ia mengusulkan kepada Abu Bakar untuk untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Nah, dalam pengumpulan Al-Quran itu dibantu oleh Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, dan beberapa orang lainnya. Zaid dan tim itu mengumpulkan pelepah kurma, batu, dan tulang yang sudah berisi tulisan-tulisan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sebelumnya, kemudian disamakan oleh hafalan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Nah, setelah terverifikasi kebenarannya, kemudian barulah dijadikan dalam satu mushaf. Setelah itu, mushaf itu pada awalnya berada pada tangan Abu Bakar. Nah, kemudian pada saat Abu Bakar wafat, mushaf itu diberikan kepada Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wafat, mushaf tersebut diamanahkan ke Hafsah Ummul Mukminin, di mana Hafsah Ummul Mukminin ini adalah putri Umar bin Khattab.